Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, malam ini kita mengadakan takziah malam pertama sehubungan dengan istrinya Pak Ubad, begitu dikenal di sini, telah meninggal dunia sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh mertuanya. Takziah sudah kita kenal berasal dari 3 huruf pokok, azia ya'za azaan, yang berarti sobar ala manabahu, sabar atas apa yang menimpa, kemudian pindah wazan menjadi fa'ala yufa'ilu, azza yu'azi ta'ziyatan, sama dengan asbaro ala manabahu, membikin sabar atas apa yang menimpa. Dengan kata lain sama dengan salla yusalli tasliyatan, yang berarti menghibur. Jadi malam pertama ini kita kumpul bersama menghibur keluarga yang ditinggalkan, dengan tidak lupa melanjutkan doa yang sudah disampaikan dalam sholat mayat. Pada dasarnya kita memohon maghfirah Allah atas almarhumah, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah doa kita, itu adalah harapan kita sehubungan dengan meninggalnya istrinya Pak Ubad. Selanjutnya kepada keluarga yang ditinggalkan kita berdoa semoga tetap sabar atas musibah ini, dengan satu pengertian bahwa urusan meninggal dunia bukan urusan manusia, itu adalah urusan Allah sebagai pencipta. Dengan demikian maka siapapun harus menerima dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan satu perhitungan bahwa ini adalah kepastian dari Allah. Dengan demikian maka dengan kesabaran itu yang sudah kita ketahui, sabar adalah tabah dan teguh. Tabah terhadap godaan, tabah terhadap khutuwati syaitan, langkah-langkah setan yang akan menghancurkan hidup kita. Kemudian teguh dengan garis iman sami'na wa ata'na, mengejar doa mukmin pada surat Baqarah 201, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Di antara mereka ada yang menyatakan pinta, wahai pembimbing kami, datangkanlah pada kami kehidupan hasanah di dunia ini, kehidupan hasanah di akhirat kelak, serta jagalah kami dari azab kehidupan nar. Dengan demikian maka jannah itu ada di dunia dan ada di akhirat. Istilahnya sama-sama hasanah dalam ayat tersebut dan menjadi doa mukmin yang dikenal oleh anak-anak disebutnya doa sapu jagat. Jadi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah adalah jannah. Kalau kata surat Ar-Rahman, waliman khofa maqama rabbih jannatani. Siapa yang takut kepada posisi ajaran pembimbingnya mendapatkan 2 jannah. Fid dunya wa fil akhirah. Itu untuk kelas 1. Nanti ada lagi kelas 2 yang dapat syafaat. Wa min dunihima jannatani. Masih pada surat Ar-Rahman. Di bawahnya lagi ada 2 jannah. Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Kemudian kalau kehidupan narnya dalam ayat tersebut disatukan. Wa qina adzaban nar, tidak disebut fid dunya wa fil akhirah. Tentu pengertiannya sebagai lawan dari jannah adalah kehidupan nar. Kehidupan yang bagaikan api, kehidupan saling bermusuhan. Ba'dukum li ba'din adu. Kalau kehidupan jannah, ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Itulah kehidupan jannah. Jadi sabar atas peristiwa ini tidak menggoyahkan upaya, tidak menggoyahkan usaha, tidak menggoyahkan pandangan dan sikap hidup. Tetap teguh mencapai hasanah fid dunya. Kehidupan hasanah fid dunya adalah satu pembangunan kehidupan yang sebenarnya lebih dari semua model kehidupan terbaik di dunia ini di luar sunnah para rasul. Kalau sunnah para rasul sama, yaitu sama dengan pintanya ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, mereka yang telah Anda beri kemantapan atau kenikmatan iman sehingga hidup ini nikmat dengan tanggapan ilmu yang tepat, tinggi, tiada bandingannya untuk menyelamatkan kehidupan. Itulah alladzina an'amta alaihim yang kata surat Nisa 69, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, yaitu siapa yang menaati ajaran Allah menurut sunnah rasulnya, maka mereka adalah hidup bersama mereka yang Allah beri kemantapan, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin, yang terdiri dari para nabi, orang-orang yang jujur ilmiah, para pembela kehidupan agung, lagi para pelaku tepat.
Itulah dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah pas pada siratal ladzina an'amta alaihim, di sana adalah orang-orang yang mencakup Nabi Adam alaihissalam terus berjejer sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladzina ma'ahum, dan mereka yang menjadi pendukungnya. Jadi kalau kita baca zaman sekarang sudah lengkap rasulnya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Terhadap ini maka mari kita tambahkan pada persoalan ini, yaitu yang menyangkut awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Yang pertama-tama seorang abdi kehidupan dihisab pada yaumul qiyamah yaitu sholat. Ida soluhat soluha sairu amalihi wa ida fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya rusak, rusaklah seluruh laku perbuatannya. Sebaliknya apabila sholatnya tidak soluhat dulu ya, apabila sholatnya mulus, soluha sairu amalihi, muluslah seluruh laku perbuatannya, atau tepatlah seluruh laku perbuatannya, atau amal soleh. Wa idza fasadat, sebaliknya apabila sholatnya rusak, fasada sairu amalihi, rusaklah seluruh laku perbuatannya. Disinilah perlu kita kritisi ya. Oleh karena menyangkut masalah amalun itu laku perbuatan. Laku perbuatan itu adalah ujung daripada iman. Itu harus berbuat. Jadi iman itu mawukiro fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang mencelok di hati kemudian dibenarkan oleh laku perbuatan. Jadi pembenarannya bukan oleh ucapan tapi oleh laku perbuatan. Nah, jadi disinilah maka patut dalam kaitan dengan mendoakan sabar kepada keluarga yang ditinggalkan, Pak Ubad sekeluarga, berarti berikut anak-anaknya, berikut kawan-kawan, berikut kita semua. Nah, di sini patut dalam wasiat sabar ini dengan berhitung perihal sholat, karena sholat adalah tonggak. Kalau tonggaknya goyah, goyahlah. Ya kalau tenda pakai tonggak, tonggaknya goyah, goyahlah tendanya. Nah, jadi disinilah maka sekali lagi kita kritisi ida soluhat. Soluhat itu hiyanya ke sholat. Apabila sholatnya soluhat mulus atau tepat, soluha sairu jasadihi, tepatlah atau muluslah sairu amalihi. Sairu amalihi, seluruh laku perbuatannya menjadi tepat. Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Apabila sholatnya rusak, rusaklah seluruh laku perbuatannya. Seharusnya kita sangat kritis, sangat memperhatikan dengan redaksi hadis ini, dan redaksi hadis ini kita hitung sahih. Dilihat dari inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah
fahsya dan munkar. Jadi dengan sholat maka pahala dari sholat itu adalah kehidupan, kalau istilah orang Jepang nyebutnya zero accident. Itu kalau satu pabrik zero accident, pabrik itu diusahakan 0 kecelakaan. Nah, jadi dengan demikian maka kalau sholat dilakukan, diusahakan zero fasa, zero munkar, 0 fasa, 0 munkar dalam hidup ini. Nah, jadi di sini patut ini diperhatikan oleh orang-orang yang menyelenggarakan sekolah. Tentu tidak enakan kalau satu sekolah dikatakan tawuran. Wah, ini bukan zero fasa, zero munkar ini. Ini penuh fasa, penuh munkar. Kalau satu masyarakat, katakan saja masyarakat Bandar Harapan, usahakan zero fasa, zero munkar. Sholatlah yang akan bisa menanganinya. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Aqimis sholat ala zikri, tegakkanlah sholat untuk kesadaran hidup menurut ajaranku. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang penataan. Islam sebagai penataan, tiangnya sholat. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Siapa yang tiangnya sholat. Faman aqamaha faqad aqamadin, wa man hadamaha faqad hadamadin. Siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan Islam. Siapa yang merusak sholat, dia sudah merusak Islam. Jadi sinilah kelihatannya. Maka dengan demikian, itulah masalah sholat. Dan di sini kalau kita berbicara sholat, sama saja dengan berbicara haji. Apa samanya? Kalau orang haji melakukan tawaf keliling Ka'bah, kalau orang sholat menghadap Ka'bah. Sebab tidak mungkin kalau orang sholat, ya kalau sholatnya di Masjidil Haram bisa kan, di sebelah mana saja. Dia ada di utara, Ka'bahnya di selatan, menghadap ke selatan. Dia ada di selatan, Ka'bahnya di utara, menghadap ke utara. Dia ada di barat, Ka'bahnya di timur, menghadap ke timur. Dia ada di timur, Ka'bahnya di barat, menghadap ke barat. Kalau kita di Indonesia ini tidak bisa seperti itu. Mesti arahnya antara barat dan utara. Ya. Sekian derajat. Nah, itu menghadap Ka'bah. Di sini kesamaannya. Nah, menghadap ini sama dengan menghadap ke lambang dari Allah. Kenapa lambang dari Allah? Sebab kita selalu mengatakan bahwa bunyi talbiyah itu labbaik. Arti kata labbaik dalam Kamus Al-Munawwir, aku sambut panggilanmu dan dengan setia siap menerima perintahmu. Sambut panggilanmu, berarti yang manggil siapa? Allah kan? Apa Allah kayak manusia? Tidak. Dilambangkan dengan Ka'bah. Jadi kalau kita sholat menghadap Ka'bah, itu menghadap lambang Allah sebagai komandan. Kenapa kita sebut komandan? Dalam bahasa Inggris ada positif command, ada negatif command. Positif command perintah, negatif command larangan. Jadi artinya amar ma'ruf nahi munkar itu dari ajaran Allah. Maka dengan demikian, kalau tadi kita berbicara soluha sairu amalihi, wa idza fasada sairu amalihi. Nah, jadi disinilah maka setiap
ucapan tadi sudah menghadap ya, menghadap ke arah apa? Lambang komandan. Lambangnya ya. Jadi nanti sholat jangan kesana kemari ya. Setiap masjid, setiap musola sudah diukur menghadap Ka'bah. Jadi sudah tepat itunya. Kemudian masuk aja ke takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ihram akhrama yuhrimu ihraman. Sama dengan dakhala fil haram. Dakhala fil haram ini bukan masuk ke dalam kehidupan haram. Dakhala fil haram ini masuk kawasan suci. Jadi kalau takbiratul ihram masuk kawasan suci, satu kawasan yang tidak kotor oleh luar Quran. Quran mensucikan, luar Quran mengotori. Maka takbiratul ihram dakhala fil haram masuk kawasan suci. Pada ucapan Allahu Akbar jangan terselip nanti wawasan-wawasan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang tidak melambangkan Al-Quran sebagai satu doktrin dari Allah yang memenangkan ketika takbiratul ihram. Sebab takbir itu adalah tempik kemenangan. Ketika takbiratul ihram, Allah dengan ajan ilmunya, itulah yang menang. Yang kalah siapa? Setan kan? Sebab dalam hidup ini ada dua dakwah. Ada wallahu yad'u ila jannah wal maghfirah. Ada setan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dakwah Allah ke arah kehidupan jannah, dakwah setan ke arah kehidupan nar. Jadi kalau tadi dinyatakan wakina adzaban nar, jangan mendekati setan. Itu percuma wakina adzaban nar kalau mendekati setan. Tapi harusnya mendekati Allah dengan ajaran ilmunya. Apa? Ngaji Quran. Ya kan? Ngaji Quran, baca Quran. Dari kecil sudah baca Quran. Kenapa dari kecil sudah baca Quran? Kalau sudah besar baca Quran, yang ngajar susah. Sudah diajar teori kalimat, bacanya belum bisa. Nah, ini susah jadinya. Maka dari itu belajar sejak kecil, belajar baca Quran. Belajar baca Quran bisa diwakilkan kepada orang lain kalau orang tuanya sama sekali tidak bisa baca. Daripada nanti bacaan salah, lebih baik nyuruh orang lain kalau tidak bisa baca. Tetapi usahakan al-ummad rosatun ula. Ibu adalah sekolah pertama. Sehingga disinilah kalau istilahnya ada PAUD, PAUD itu menganjurkan di rumah supaya diajari oleh orang tua. Ya. Kalau tidak bisa terpaksa, ya itu jangan memaksakan yang tidak bisa ya. Sebab nanti anak jadi tidak fasih. Panjang pendeknya tidak jelas. Nah, jadi disinilah diwakilkan kepada orang lain. Kemudian nanti kalau sudah sampai kepada pengkamusan, sampai kepada kalimat dan sebagainya, tentu ini tidak bisa ditangani oleh seluruhnya. Seharusnya seluruhnya bisa, tapi belum mungkin. Maka ini diberikan atau menjadi wilayah orang yang sudah pernah mendalami. Yang mendalami inilah yang harus bertanggung jawab. Memberikan kepada orang lain terus estafet. Kalau tidak estafet tidak akan cukup waktu.
Mengajar itu kalau mengajar seperti ini orang banyak ini tidak mungkin di sini di satu huruf tidak mungkin habis waktu dan tidak akan sama basicnya. Tetapi kalau sampai mengerti persoalan ya itulah harus sedikit-sedikit jadi dengan cara estafet. Maka kegiatan di sekolah yang di sana ada pengkajian Quran itu akan bermanfaat untuk pemahaman Quran dalam kaitan sholuhat pada sholat nanti, ya kan? Iya, kita tahu dan kita berterima kasih, kita bergembira, masjid banyak di mana-mana, yang sholat jamaah juga banyak. Pada saat ini kita sangat bergembira. Sebab ini kalau tidak ada, ini sama dengan bagaikan pohon, jangankan buah, bunganya aja tidak ada. Saya punya pohon kopi, sudah berbuah belum? Jangan berbuah, Pak. Bunganya aja belum ada. Wah, bunganya belum ada, bagaimana bisa buah? Nah, jadi artinya di sini maka tanda-tanda nanti ke arah berbuah pemahaman itu ya banyaklah bunga-bunganya, bisa baca, bisa mengerti pengkamusan dan sebagainya. Ukurannya nggak usah jauh-jauh. Ukuran sholat, kalau kita bertanya, Nabi Muhammad dalam sholat baca Quran tidak? Yang pertama apa? Pasti Al-Fatihah ada kan? Sebab la rakaata liman la fatihata lahu, tidak terhitung rakaat yang tidak ada Al-Fatihah. Yang kedua setelah Al-Fatihah, kalau pada sholat duhur ya, rakaat 1, rakaat 2 ditambah dengan surat selain Al-Fatihah. Bisa surat panjang, bisa surat pendek, bisa ayat-ayat di dalam surat panjang karena tidak mungkin tamat semua ya, bisa seperti itu. Nah, ini semua harus dipahami karena ini akan menjadi hudan lil mutakin, sebagai pedoman. Pedoman itu petunjuk. Petunjuk, kalau petunjuknya bahasa Inggris harus ngerti bahasa Inggris. Kalau petunjuknya bahasa Cina harus ngerti bahasa Cina. Kalau petunjuknya bahasa Quraisy harus ngerti bahasa Quraisy. Oh, kenapa susah-susah katanya? Sudah, saya sholat tadi. Iya, itu juga kita bergembira dengan adanya sholat di mana-mana. Kalau sholat saja tidak ada kan susah nanti. Idza sholuhat, sholat, sholuha sairu amalihi. Wa idza fasadat, rusak, fasadat sairu amalihi. Kalau sholatnya tidak, nggak akan ada kalimat sholuhat dan fasadat itu. Kalau sholatnya tidak, itu masuk kategori man taroka sholat muta'amidan faqad kafaro. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka dia dengan sengaja membiarkan diri dalam kekufuran. Ya kan? Ada istilah kafir masuk jannah? Nah, jadi mukmin. Nah, jadi dengan demikian maka ini artinya dalam kaitan dengan wasiat kesabaran khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan, peliharalah sholat khusyuk. Sholat khusyuk ini harus dipelihara. Ini harus diusahakan. Oh, susah katanya. Ya memang tidak gampang. Siapa bilang bikin mobil gampang? Yang gampang bikin mobil-mobilan. Ambil aja cangkang jeruk, putar jadi roda ditusuk sama lidi kan, terus ada lagi jadi badannya ditusuk didorong, ya sudah jadi mobilan. Itu paling gampang. Tapi bisa tidak mengangkut singkong 1 kilo? Wah, nggak bisa. Jangankan 8 ton. Jadi kalau kita berbicara susah, ya namanya juga kan mobil yang sebenarnya. Sholat yang sebenarnya kalau dikatakan susah, nggak usah dikatakan lagi ya, pastilah susah bagi yang tidak
Bisa, tapi Nabi Muhammad bisa tidak? Abu Bakar bisa tidak? Karena Abu Bakar meniru Nabi Muhammad. Kalau kita ingin masuk umat Nabi Muhammad, kalau mau harus meniru siapa? Nabi Muhammad. Oh, sana berat. Iya, siapa yang bilang ringan? Nah, jadi dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum, berbuat takwalah, berbuat patulah dengan ajaran Allah apa yang kalian bisa. Apa yang kalian bisa. Oh, ada kalau begitu katanya takwa itu apa yang kalian bisa. Ya, saya tidak bisa, jadi saya tidak usah. Kalau fattaqullaha mastata'tum itu bukan nanti melecehkan ya. Fattaqullaha mastata'tum itu berbuat patulah dengan ajaran Allah apa yang kalian bisa. Bisa malam ini, ya kan? Malam ini ditambah enggak kemampuannya? Waratil Qur'ana nambah. Besok sudah beda kan? Hari ini dengan besok beda. Abu Bakar hari ini beda dengan Abu Bakar besok sebab sudah melalui studi malam hari. Kalau kita misalkan bertemu dengan seseorang, kalau istilah orang Sunda cikene eta budak urutut dah. Eta budak teh teh make celana acan misalkan. Sekarang sudah beberapa tahun tidak ketemu. Mus jadi guru ayeuna mah. Ngomong aja kita tidak nyebut aja harus pakai Pak kan? Kepada Pak Guru. Kalau tidak nyebut Pak Guru, nanti kata muridnya, siapa sih nggak sopan? Padahal ketika urutnya tahu. Iya, karena dia terus berkembang kan. Nah, jadi disinilah step by step, selangkah demi selangkah, ujungnya jadi beda. Apa bedanya? Dia belajar terus. Sini artinya sekolah atau belajar ya, belajar Quran sama dengan sekolah kan. Kalau di sekolah itu ada ngaji Quran ya sama aja kan. Jadi disinilah artinya kita mempelajari ilmu step by step. Proses ini harus ada supaya ada selalu perbaikan. Nah, jadi mempelajari bahasa, katakan saja belajar bahasa sebenarnya kita menjadi kures kan, ya kan? Kures ayah budak letik nate, kures letik, karena kelahir ayat teh, udah bisa tuh Allahu Akbar, ngerti tidak? Waalaikumsalam, ya belum lah. Nah, terus bergaul diajari oleh orang tua, diajari oleh lingkungan, jadi bisa. Jadi sama aja seperti itu. Jadi inilah artinya harus ada keistimewaan karena menyangkut sairu amalihi, seluruh laku perbuatan. Takbiratul ihram, dakhala fil haram, masuk kawasan suci. Masuk kawasan suci Al-Fatihah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim sama dengan hilangkan bismi arbabin min dunillah yang dilambangkan dengan asnam. Kalau zaman Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya. Wa idh qala Ibrahim li abihi azaro. Atataidu asnaman alihatan. Ketika Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya yang bernama Azar, apakah pantas Anda membuat ajaran asnam menjadi alihatan, menjadi berbagai yang diabdi? Sebab alihatun ilahun itu ma'budun menurut arti kamus, jamaknya alihatun. Jadi di sini Nabi Ibrahim memperingatkan bapaknya. Kemudian di zaman Nabi Nuh, masih dekat ke Nabi Adam, sudah ada asnam. Bagaimana bahasa mereka? Wadan wala su'an wala yagusa wa yauqa wa nasro. Jangan tinggalkan wad, suwa, yauk, yagus
Nasro itu nama patung sebagai lambang dari Suroka. Nah, jadi kemudian di zaman Nabi Muhammad sudah ada 360 patung sekitar Ka'bah. Itu di zaman Nabi dapat wahyu dan belum dibersihkan. Turunlah Quran sebagai musaddiqon, diajarkan jangan ke sana, harus bismillah, lepaskan dari bismi arbabin min dunillah. Kemudian alhamdulillah menyatakan apresiasi terhadap fungsi Allah sebagai Rabbil Alamin, pengatur alam semesta. Pencipta alam siapa? Yang mengedarkan alam? Allah. Harus dikenal itu kan. Nah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, terus Maliki Yaumiddin. Pada Maliki Yaumiddin ini Allah sebagai penguasa terhadap berbagai din. Yaum adalah satu peredaran, kemudian din satu penataan, berbagai penataan malah kalau di sini. Alam semesta di bawah Allah kekuasaannya, kemudian manusia mukmin di bawah Allah kekuasaannya, manusia kafir pun di bawah Allah. Sebab kafir pun bisa kufur karena permintaan iblis, andirni ila yaumi yub'asun, kata Allah innaka minal mundorin. Jadi adanya kekufuran karena Allah mengizinkan. Tapi ingat, izin bukan berarti ridho. Kalau Allah tidak mengizinkan, kekufuran tidak akan ada. Setiap mau kufur dicabut nyawanya, bisa kufur? Tidak. Maut. Boro bisa untuk kembali aduh, sudah maut. Ya, jadi itu atas izin Allah. Allah sebagai Maliki Yaumiddinnya. Kemudian nanti satu saat ada lagi Maliki Yaumiddin dalam arti khusus. Allah saja yang berkuasa bila sudah menjelma hasanah di dunia. Di dalam menjelma hasanah di dunia ini, hunalika, di sanalah kullu nafsin bima kasabat bima aslafat, setiap diri merasakan apa yang telah dia lakukan masa dulu. Waruddu ila Allahi maulahumul haqqi, dan mereka dikembalikan kepada Allah sebagai pembimbing mereka yang objektif ilmiah. Wadalla anhum ma kanu yaftarun, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Itu kalau sudah terjadi hasanah di dunia, apa yang mereka bikin-bikin hilang. Apa yang mereka bikin-bikin? Yaitu membengkokkan ilmu Allah. Dikadzaba dan tawalla. Itu semua dilacak oleh musaddiqon sehingga hilanglah apa yang mereka bikin-bikin. Sudah terjadi di sana tublas saroir. Yauma tublas saroir. Seluruh rahasia dibongkar oleh Al-Quran sehingga tidak bisa dirahasiakan lagi. Itulah pada periode di mana hasanah di dunia tegak. Inilah sebenarnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dengan demikian diperlukanlah untuk mencapai yang demikian berbagai keterampilan-keterampilan, kepandaian-kepandaian dalam dunia ilmu, kepandaian-kepandaian dalam dunia keterampilan. Sehingga baik ilmu ataupun biaya hidup semua tertanggulangi. Ilmu yang kita pelajari malam hari tidak bisa digoreng besok pagi. Yang digoreng adalah hasil keterampilan, hasil tani. Kalau tidak tani, misalkan hasil kerja, kemudian beli beras, jadilah ada yang bisa dimasak. Itulah berbagai keterampilan, berimbang antara ilmu dengan keterampilan. Nah, disinilah nanti terselenggara satu kehidupan di bawah bimbingan ilmu Allah, di bawah hudan lil muttaqin. Seluruh laku perbuatan, seluruh pergaulan dibimbing oleh ilmu secara keseluruhan.
Oh bagaimana katanya nih nanti kalau dibawa ilmu secara keseluruhan apakah manusia akan rata dalam ilmu? Tidak demikian. Al mu'minuna ba'duhum auliya'u ba'din, bahwa mukmin itu saling bimbing sesamanya. Maka dari itu nanti yang tahu bimbing yang tidak tahu, yang mengerti bimbing yang tidak mengerti. Tapi yang tidak mengertinya harus hadir ya. Yang mengerti bimbing yang tidak mengerti, yang tidak mengertinya tidak ada. Bagaimana membimbingnya orang yang tidak ada? Nah, kalau yang mengerti harus bisa membimbing dan harus mau membimbing. Jangan juga tidak ada yang membimbingnya, tidak ada, kemana katanya pengajarnya? Oh, pengajar lagi ngeleos, tidak pergi kan? Nah, jadi yang mengajar dan yang belajar harus ada. Nah, disinilah maka kita mengusahakan ya, dengan sekuat tenaga lingkungan kita ini satu lingkungan yang diusahakan soluhat sholatnya, sehingga soluha sairu amalihi. Jangan sampai nanti fasadat sholatnya, yang akan terjadi fasada sairu amalihi. Kalau fasada sairu amalihi, jangankan orang lain, dirinya sendiri saja sudah tidak bisa mengendalikan. Tong borong ngurus batur, ngurus dirinya sorangan, geus teu bisa. Ya kan? Ngurus dirinya sorangan, geus teu bisa. Tergoda oleh berbagai hutuwatus syaiton. Misalkan apa? Berbicara hutuwati syaiton. Al-Quran menyatakan, innama yuridu syaitonu, hanyalah setan menginginkan, ayyuki'a, menimpakan, bainakumul adawata, di antara kalian permusuhan, wal bagdoa, dan kemarahan besar, fil khomri wal maisiri, dalam urusan minuman keras dan judi. Merajalelanya minuman keras dan judi itu adalah hutuwatis syaiton, bukan program Rasul, bukan program Allah, tapi program setan dalam rangka menimpakan apa? Al-bagdo, kemarahan besar, al-adawah, permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat. Ini lebih bahaya lagi. Dari judi dan minuman keras akan merusak zikrillah, kesaran hidup, menurut ajaran Allah, dan merusak sholat, satu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Yang tadi dengan sholatnya soluhat, diusahakan sehingga soluhat sairul jasadi, dengan setan diupayakan yang sholat saja jadi fasadat sholatnya, sehingga fasada sairu amalihi. Nah, jadi di sini adalah jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri juga sudah hancur lebur. Nah, ini yang tentunya oleh kita diupayakan lingkungan ini ya. Kalau mungkin hasanah fi dunianya belum tercapai, minimal ada bunga-bunganya. Ya kemang-kemang na ayalah, kayak kembangan, mudah-mudahan jadi buah. Nah, jadi disinilah maka ini semua, kita semua harus bisa menjaga ya. Menjaga pendidikan, menjaga keterampilan untuk biaya hidup, keterampilan untuk biaya dakwah. Sebab satu komunitas yang mendapat jaminan itu patir rusmilan. Apa? Innaladina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya mereka yang melakukan studi kitab Allah, wa aqamus sholat, selanjutnya menegakkan sholat, pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, sirron wa alaniyatan, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Nah, baru ada keterangan yarjuna tijaratan lan taburo. Mereka itu mengharapkan kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Itulah hasanah fid
dunia. Komunitas itulah yang harus dijaga. Kemudian baru-baru ini kita mempelajari surat Hud 87 ya. Qalu ya Syuaibu. Nah, mereka menyatakan wahai Syuaib. Nah, ini yang anti Syuaib nih. As-sholatu kata muruka, apakah sholat Anda memerintah Anda? An-natruka agar kami meninggalkan maya budu abauna apa yang nenek moyang kami abdi. Au annaf ala fi amwalina manasya'u atau menyuruh kami meninggalkan berbuat apa yang kami kehendaki perihal harta benda kami. Jadi jangan sampai berbuat dalam urusan harta benda ini menurut kehendak kami, tapi harus menurut kehendak Allah. Sehingga kalau kita mendengar doa bismillahi masya Allah, kalau sudah bismillah apa yang Allah kehendaki. La quwata illa billah, tidak ada kekuatan hidup kecuali dengan ajaran Allah. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau sudah bismillah berarti masya Allah yang harus berlaku. Nah, jadi disinilah maka kaumnya orang-orang yang anti kepada Nabi Syuaib bertanya, apakah sholat Anda melarang Anda agar kami meninggalkan apa yang nenek moyang kami abdi, serta kami meninggalkan kebiasaan berbuat apa yang kami kehendaki perihal harta benda kami. Perihal harta benda kami ini harus kehendak Allah. Bagaimana kehendak Allah? Ya belajar Quran. Nggak akan tahu yang dikehendaki oleh Allah kalau tidak belajar Quran. Nah, disinilah maka kita mengharapkan Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin di tempat seperti ini, ya, di lingkungan seperti ini yang boleh dikatakan ya suci sih tidak ya, tapi agak mendingan, tidak terlalu campur baur. Ya masih sedikit bisa dikendalikan ya. Mudah-mudahan terus bisa dikendalikan. Kalau nanti sudah tidak bisa dikendalikan, nggak ada gunanya lagi. Bandar harapan itu sudah tidak ada harapan. Kalau tidak bisa dikendalikan. Dikendalikan oleh ilmu. Di sini harus ada belajar kamus Quran. Di sini ada belajar bahasa Quran. Di sini harus ada belajar bertani yang benar. Di sini harus belajar berkorban. Di sini harus belajar membiayai hasanah di dunia dengan anfaku mimma rozaqnahum sirron walaniatan. Artinya disinilah saya kira permasalahan kalau yang menyangkut apa tadi yang diistilahkan sabar atas apa yang menimpa, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kita semua sebagai kawan-kawan yang ditinggalkan oleh almarhumah. Saya kira ini saja sebagai malam pertama, mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan.